Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rutin kita setiap Jumat yaitu Yasin bersama dan kajian surat tafsir Yasin tafsir Yasin maksud saya yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Agung Setia Mulyana SPD. Tapi sebelum itu kita akan melaksanakan pembacaan surat Yasin dulu bersama. Jadi silakan dipersiapkan dulu Al-Qur'annya bagi siswi yang berhalangan bisa menyimak di layar handphone ataupun laptopnya. Saya akan share screen untuk surat Yasin digitalnya. Untuk Esa sudah siap? Insya Allah. Ya, baik. Saya akan coba share screen dulu ya. Assalamualaikum Pak Imron, sudah terdengar suara saya? Sudah Pak, ini sebentar saya mau share screen untuk Al-Quran digitalnya ya. Iya Ini Pak, baik. Kesa sudah join dan sudah saya buka. Sebentar saya akan share screen. Minta dipantau ya Pak Imron untuk mengantisipasi barangkali ini laptop saya ada masalah biasa. Oke. Dan pengumuman untuk seluruhnya siswa kelas 10 sampai kelas 12 persiapkan screenshot kehadiran kalian saat Zoom Yasin berlangsung. Dan nanti khususnya yang mapel PAI kelas 10 dan 11 sampai 11 IPS 1 nanti silakan kirim ke GCR yang Pak Agung sediakan nanti ya. Yang penting siapkan dulu screenshot kehadirannya. Nah, ini sudah ada nih. Baik. Baik, alhamdulillah sudah saya share screen. Jika sudah tampil, apakah Kesa sudah siap, Kesa? Halo, Kesa? Silakan Kesa Irsa Firdaud untuk memimpin pembacaan surat Yasin. Kesa tolong di-unmute dulu, Kesa. Kesa tolong di-unmute dulu, suaranya masih di mute itu. Cek, cek. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
أعطيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناهم في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقال Sebentar, Kesa, sebentar. Diulang dari layar yang ada. Untuk yang siswa lain tolong di-mute dulu. Kesa di-unmute dulu tolong. إذ أرسلنا إليهم اثنين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أرسلنا من شيء إن أنتم إلا كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحيينا وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجن القديم
لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم لا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لم تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ولتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع والمشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسر ولا يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقنا لهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kesa Irsyad Firdaus yang telah memimpin pembacaan suratul Yasin. Selanjutnya kita akan simak kajian surat tafsir Yasin, kajian tafsir surat Yasin maksudnya, yang akan dipimpin oleh Ustadz Agung Setia Mulyana SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan 15 menit ke depan. Ustadz, suaranya belum diaktifkan, tolong diaktifkan dulu. Saya, tapi hostnya Pak Imron. Silakan kepada Ustadz Agung untuk membawakan kajian tafsir surat Yasin. Silakan. Pak Imron minta izin saya jadikan ini karena nggak bisa di share screen nih. Oh, sebentar. Saya share screen-nya, saya aktifkan dulu ya. Oke. Dicoba, sudah bisa? Ya, sudah bisa. Baik, terima kasih Pak Imron untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadha ila yaumin naqdah. Amma ba'du, yang sama-sama kami hormati Bapak Ferizal Utama SPDM SI selaku Kepala Sekolah SMA Yadika 6. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Guru dan anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Yasin, yaitu ayat ke-18 dan 19. Masih tentang kaum Antakiyah. Di ayat 19 ini atau 18-19 ini adalah ayat tentang penolakan keras kaum Antakiyah terhadap dakwah para rasul, yang kita tahu ada 3 rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum tersebut, yaitu ayat 18 yang berbunyi qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Terjemahannya dulu, qalu di sini jawabannya orang-orang Antakiyah. Qalu, kaum Antakiyah berkata atau menjawab, inna tatayyarna bikum, ya sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Ya sesungguhnya kami bernasib malang, kata kaum Antakiyah, karena kamu. Ya, kemudian sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Nah, di sini yang dimaksud malang ini ucapannya kaum Antakiyah ya. Sungguh kami malang. Yang dimaksud malang di sini adalah menurut Imam Al-Muqattil dalam tafsir Al-Qurtubi adalah tertahannya hujan selama 3 tahun di negeri tersebut. Menurut tafsir Al-Qurtubi, para rasul berdakwah memberi peringatan selama 10 tahun lamanya. Ketika hujan tidak turun-turun, mereka timpakan kesialan ini kepada para rasul. Nah, sedangkan bahasa merajam adalah menurut Imam Al-Qurtubi juga maksudnya adalah membunuh. Menurut tafsir Jalalain dan Qatadah,
dalam tafsir Ibnu Katsir adalah alat untuk merajamnya, yaitu dengan batu. Nah, sikap represif orang kafir yang demikian ini juga pernah dipertontonkan oleh kaum-kaum lain yang menentang para nabi. Nah, jika hujjah mereka sudah dikalahkan, maka demi mempertahankan eksistensinya mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan cara-cara kekerasan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Demikian yang terjadi di segala tempat di bumi ini, ya, di segala zaman hingga saat ini. Jadi kaum Antakiyah itu diperingati oleh 3 rasul, sampai rasul itu tiga rasul itu berdakwah 10 tahun dan tetap juga tidak beriman. Nah, pada sampai akhirnya diberitakan tentang sebuah hukuman, yaitu tidak diturunkannya hujan selama 3 tahun berturut-turut. Sampai kaum Antakiyah mengancam keras kepada 3 rasul tersebut, jika mereka tidak berhenti untuk berdakwah, maka tidak akan segan-segan akan dibunuh oleh kaum Antakiyah. Kemudian setelah mendapatkan penolakan keras dari penduduk Antakiyah ini, para utusan berkata, ya, menjawab, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musyrikun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Gitu ya. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami, sebenarnya kamu penduduk Antakya adalah kaum yang melampaui batas. Nah, jawaban daripada para rasul itu maksudnya adalah bukan dalam pengertian hakikat perkara, melainkan Allah mengingatkan kita bahwa baik dan buruk perkara itu memiliki hubungan kausalitas. Ya, artinya ada sebab dan akibat. Meski hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak turun hujan, kering kerontang selama 3 tahun. Ya, tidak turun hujan. Nah, itu ada sebab dan akibat. Ya, sebabnya adalah perbuatan dosa dan akibatnya adalah hukuman selama 3 tahun tidak turun hujan. Nah, di sini kita pahami bahwa fakta ilmiah hari ini menunjukkan bahwa jika siklus air terganggu, misalnya karena perubahan temperatur udara ya akibat pemanasan global, akan berpengaruh terhadap proses kondensasi dan demikian pula makin membesarnya lubang ozon. Nah, akan berdampak terhadap curah hujan yang tidak teratur. Berdasarkan pendapat Muqatil dalam Tafsir Al-Qutubi, ya, bahwa di negeri Antakya selama 3 tahun tidak turun hujan, kemana sebenarnya perginya air hujan itu? Nah, mungkinkah hal itu terjadi? Dr. Retnat Kosim berkata, ya, pakar fisika UNRAM mengatakan bahwa siklus air di bumi itu jumlahnya tetap, sehingga jika di suatu daerah tidak turun hujan, maka ia dipastikan turun di kawasan bumi yang lainnya. Tetapi pada masa kaum Antakya, barangkali tidak turunnya hujan selama 3 tahun tersebut bukanlah karena pemanasan global atau membesarnya lubang ozon. Karena keduanya baru ditemukan pada abad ke-20. Tetapi karena perilaku mereka yang berlumuran dengan dosa. Apa dosa-dosa yang mereka lakukan sehingga hukuman 3 tahun tidak turun hujan? Nah, di sini sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah bin Umar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya bagaimana sikapmu apabila kelak terjadi pada kamu yang 5 macam. Dan aku berlindung kepada Allah, janganlah hendaknya terjadi di zaman kamu. Dan janganlah hendaknya kamu mendapatinya. Nah, apa 5 perkara itu? Yang pertama, apabila zina telah terang-terangan pada suatu kaum, akan terjadilah ta'un. Ta'un itu penyakit yang sulit dicarikan obatnya. Penyakit ta'un. Akan terjadi ta'un dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah sudah terang-terangan. Atau bisa dikatakan dianggap sebuah hal yang tidak tabu lagi. Hal yang biasa.
Ya, nauzubillah min dzalik. Yang kedua, apabila suatu kaum telah menghalangi mengeluarkan zakat, ditahanlah hujan turun dari langit. Sehingga kalau bukanlah Tuhan kasihan kepada binatang-binatang, tidaklah hujan akan turun. Jadi sebab tidak turunnya hujan dalam hadis ini yang pertama yang pertama ada menahan untuk tidak mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat, maka tidak akan turun hujan dari langit. Tetapi karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sifat kasihnya juga makhluknya Allah juga binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, sehingga walaupun banyak orang yang sudah tidak mengeluarkan zakat, tetap diturunkan hujan semata-mata untuk memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, kemudian apabila suatu kaum sudah berlaku curang pada ukuran dan timbangan, maka akan terjadi kemarau panjang dan kesukaran bahan makan dan kezoliman penguasa. Ini adalah beberapa konsekuensi-konsekuensi terhadap kaum yang berlaku curang pada ukuran dan timbangan. Kemudian yang keempat, apabila penguasa telah memerintah tidak dengan peraturan yang diturunkan Allah SWT, pasti mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sehingga musuh itu mengambil sumber yang ada di dalam tangan mereka sendiri. Kemudian terakhir, apabila mereka telah membekukan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, pasti Allah akan menjadikan selalu akan berkelahi di antara sesama mereka. Nah, jadi di sini jelas bahwa sebab dihentikannya hujan, tidak turun hujan selama 3 tahun berturut-turut, salah satu sebabnya adalah tidak mengeluarkan zakat. Dan kemudian salah satu kemarau panjang juga adalah berakibat itu disebabkan berlaku curangnya dan berlaku curang pada timbangan atau ukuran-ukuran. Nah, itu biasa yang terjadi di pasar-pasar gitu ya. Saat bermuamalah, jual beli, interaksi, itu ada suatu kecurangan-kecurangan, maka hal itu yang menyebabkan terjadinya kemarau panjang. Nah, sekali lagi ilmu fisika, artinya ilmu sains itu belum bisa membaca hasil daripada kejadian yang telah menimpa pada kaum Antakia pada zaman itu, karena ilmu tersebut ditemukan baru abad ke-20. Nah, adapun dilihat dari sisi hukuman, ternyata itu adalah sikap timbal balik atau sebab akibat yang dilakukan oleh para kaum Antakia yang berakibat hukuman. Nah, ini kesimpulannya adalah tentu kita harus menjadi pelajaran penting untuk kita semuanya bahwa ya setiap perlakuan kita memiliki konsekuensi dari setiap hal yang kita lakukan, bahkan penentangan kita terhadap agama yang kita yakini ini tentu memiliki konsekuensi. Maka semoga dengan rajin membaca Yasin dan kajian surat Yasin ini semakin bertambahnya dan meningkat nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih memperbaiki lagi nilai-nilai ibadah kita yang masih banyak kekurangan. Kiranya cukup sekian untuk kajian tafsir Yasin ayat 18 dan 19-nya. Mudah-mudahan besar manfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Semoga Allah melindungi kita dan memberikan kita selalu kesehatan walafiat. Dan ikuti pembelajaran PJJ ini dengan baik, ya, dari awal sampai akhir pembelajaran diikuti dengan baik ya. Terima kasih, dan untuk selanjutnya nanti di screenshot di absen oleh Pak Imron. Kami persilahkan kembalikan ke Pak Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diakhiri dulu untuk share screen-nya, Ustadz. Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita simak tadi kajian tafsir surat Yasin. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, terutama hikmah yang diambil. Tadi ada hukum sebab akibat. Jadi apa yang kita perbuat itu yang akan kita dapat, begitu ya Ustadz ya. Jadi kalau kita berbuat maksiat, tentunya Allah akan berikan balasan yang sesuai apa yang kita kerjakan gitu. Tapi kalau kita berbuat baik juga Allah akan berikan yang terbaik. Seperti Ini
Iya, ini Pak Imran apa? Man yazro yahsud, siapa yang menanam pasti akan memetik buahnya gitu. Masya Allah, dia nanam, Iya. dia akan metik buahnya ya. Nanamnya yang Iya, baik-baik, maka akan dapat buah yang baik. betul. Ya, kalau nanamnya yang buruk-buruk, buahnya pun buruk. Ya, seperti kaum Antakya tadi dijelaskan, ya tidak diberikan hujan 3 tahun lamanya, padahal secara logika harusnya air di bumi itu tetap ya, dan tidak ada lubang ozon sebelum di abad ke-20 tadi. Tapi sepertinya memang Allah berikan ujian dan azab kepada orang-orang yang melampaui batas. Begitu ya Ustadz ya. Betul sekali, betul sekali. Ya, baik langsung saja kita akhiri, tapi sebelum itu kita screenshot dulu tolong untuk on cam, untuk aktifkan kameranya teman-teman semua, anak-anak semua. Ya, silakan on cam. Masih banyak yang belum on cam, silakan on cam. Oke, sebentar. Banyak sekali soalnya, jadi satu-satu sebentar ya. Tetap on cam, jangan dimatiin dulu ya, karena kalian nggak tahu di slide berapa. Pakai tempe yang itu yang panjang. Kelamaan dia mau pergi dagang tuh keluarin dulu baru. Enggak itu belum jualan. Ini telur gak ada yang dikepek. Ya, sudah di screenshot semua. Ini Ustadz, tolong juga mungkin nanti dikirimkan data-data anak-anak yang jarang ikut kajian, ya. Karena di sini hanya 148 yang join, itu termasuk saya, Pak Ustadz, dengan Pak Ferry. Jadi nanti di data saja dikirim data-data yang jarang ikut dengan dilihat dari absen agar bisa menjadi evaluasi wali kelasnya. Karena dari total keseluruhan siswa itu total di kelas 1, kelas 10, 11, 12 itu ada 440, dikurang non muslim sekitar 70 sampai 80-an. Jadi seharusnya ada 300 lebih. Nah, ini hanya setengahnya. Jadi tidak ada setengahnya dari siswa-siswi muslim yang bergabung di kegiatan pagi hari ini dan sebelumnya. Jadi mungkin nanti bisa dievaluasi, dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Siswa-siswi yang tidak pernah ikut akan dievaluasi oleh wali kelasnya dan bisa dipanggil ke orang tuanya agar bisa rajin ikut kegiatan tafsir Yasin pada setiap hari Jumat. Seperti itu ya Ustadz ya. Baik, siap Pak Imron. Sudah semua saya absen biasa di GCR dan selalu saya rekap, Pak. Iya. Dan saya informasikan ke wali kelas, siap. Ya, bagi ada siswa-siswi yang uh, hanya upload kosong, tidak diterima ya Ustadz absennya ya, karena Ya. agar ini juga adil ya. Jadi harus adil, screenshot, kirim sesuai dengan memang dia ikut, ada fotonya dan kirim di GCR Ustadz gitu ya. Baik, karena waktu juga yang terbatas, karena 5 menit lagi PJJ, saya selaku pembawa acara, kita akhiri dulu dengan doa ya. Langsung saja akan dipimpin oleh Ustadz Agung, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa antu amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa anta tahfazuna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa auladina wa ahbabina wa jama'atina min kulli mihnatin wa syiddatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafadilun bi kulli khair wa mutali kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa'anna minal bala'i wal waba'i wal fitnati wal amradi ma la yadfa'uhu ghairuk. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal fitnati wal amradi ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma sallimna wal muslimina wa afina wal mu'minin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Haqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Agung Setia Mulyana SPD yang telah memimpin kajian tafsir pada pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah, semoga kita semua diberikan hikmah yang luar biasa dan diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Burung ian, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bang Sarkum ketimpa sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Selamat untuk PJJ-nya. Makasih Pak Agung. Sama-sama Kesa, semangat terus perbaiki Kesat, selalu bacaannya. iya semangat. Jangan Sama-sama. lupa makan cilok ya. Assalamualaikum. Oke Ustadz, kita tutup meetingnya. Pak Ferry mohon pamit undur diri. Kita akhiri meet-nya. Ustadz, kita akhiri ya. Iya, baik Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak Ferry saya akhiri Pak. Mohon izin. Mohon izin Pak. Ya. Ya Pak, makasih sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pasti senang kalau dia. Assalamualaikum.